Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ifafillah, para jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah sampai kesekian kalinya kita bisa istiqomah thalabul ilm yang pahalanya besar yang dijanjikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nanti niat golek ilmu terus mati, insya Allah termasuk orang yang syahid, yang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan pengajian rutin kita. Malam hari ini kita bahas ayat surah Ali Imran ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun pangersa insun billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan arrajim kanthi kutuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas, Ar-Rahim kang maha asih. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim syai'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artosipun huwa utawi Allah alladzi ikudat anzala kang nurunake sapa alladzina yaiku Allah alaika ing atase sira Muhammad Alkitaba ing kitab tegese Al-Qur'an mindu saking kitab ayatun ono piro-piro ayat. Muhkamatun disebut ayat Muhammad. Ayat Muhammad itu ayat kang jelas. Artine cetha melo-melo. Hunna ayat-ayat Muhammad niku umul kitabi dadi induke kitab. Di pedomene kitab induk kitab wa ukharu lan liyane ayat-ayat mau mutasyabihatun rupa ayat mutasyabihat. Fa ammal ladina mongko anapun wong-wong
fi qulubihim ing dalem pira-pira atine alladzina zaik mail napa niku kecondongan kang elek. Fayatabi'u mongko iku manut sapa yaitu alladzina fi qulubi syai'un ma ing barang tasabaha kang nyamar kang samar apa ma minhu saking Al-Qur'an. Ibtagha al-fitnah krana nyupre ya. Tujuane nyupre fitnah, golek fitnah wabtigo atakwili lan golek takwile Al-Qur'an. Wa ma ya'lamu lan ora ngerti takwilahu ing takwile sing ayat mutasabiyat illallah kejaba Allah. Warrasikuna wang rosik. Wong rosik tegese nancep ilmune, nancep pemahaman fil ilmi ing dalam ilm. Yaquluna padha ngucap kabeh sapa ar-rasikhuna fil ilm. Amana iman ingsun bi kelawan Al-Qur'an kulun. Sekabehane pira-pira ayat mutasyabihat termasuk ayat mukamat. Min indi rabbina saking ngersane pangeran ingsun. Wa ma yatakaru lan ora iso golek manfaat utawa pengertian illa ulul albab kejaba wong duwe akal. Sadaqallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberikan informasi juga di ayat ini, yaitu huwa alladzi anzala alaikal kitab, yaitu Allah yang telah menurunkan kitab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an yang sedang kita pelajari malam hari ini. Niku trosik Gusti Allah ndok jerone Quran niku enten ayatun muhkamatun, enten ayat muhkamat. Sampeyan pun sering krungu enten iki. Ngaji bolak-balik mesti wis tau krungu. Ayat muhkamat niku ayat kang mutkon napa niku? Kang cetha. Bayinun kang jelas maknai. Jadi enten ayat iku loro Pak, Al-Qur'an iki kalau menurut ayat iki. Ayat mukamat, ayat mutasyabihat. Ayat mukamat itu ayat jelas. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Ya, cetha wis. Pangeran iku esa. Gak pangeran iku gak loro, ya gak telu, gak papat. Iku muhkamat. Tapi ada ayat mutasyabihat ya gak cetha. Contohnya apa? Alif lam mim. Artinya apa niku? Lah mboten cetha to? Mboten cetha. Kata Pak. Makane ayat muhkamat iki di ayat sebut ini umul kitab. Ya. Dadi induke kitab. Napa sing damel hukum nggih ayat mukamat. Ojo ngambil hukum-hukum dari sumber ayat-ayat mutasyabihat sing boten jelas niku, kecuali Allah yang paham. Kuata Pak ayat-ayat mutasyabihat niku ten ayat Al-Qur'an. Ya, napa ngoten niku? Nah, iku ujian. Contone napa waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ila samawat. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semuanya apa yang ada di langit dan di bumi. Summastawa ila sama. Ya. Allah itu bersemayam di langit. Nah, sampean bayangno Allah bersemayam piye? Iki cetha napa mboten? Mboten cetha, Pak. Tapi ayat niki bahkan alal arsy di atas
aras. Ayat yang ngoten. Tapi ayat ini harus dipahami bahwa memang secara ayat memang Allah itu di atas. Itu maklum. Ya, maklum. Dipahami seperti itu. Wa kaifa majhul. Piye no dhuwure iku aja ditakoni. Ya. Aja dibayangno Allah iku lungguh ndo aras berarti kaya menungso, kaya makhluk. Padahal ayate lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah iki Pak, ayat-ayat mutasyabihat seperti ini itu banyak dimanfaatkan orang-orang di zaman Nabi, yaitu merusak Al-Quran. Bahkan sekarang itu saya sering mendengar ada orang, oh pangeran itu ana rupa menungso. Contohnya apa? Kul a'udzu birabbin nas. Robbi pangeran, anas menungso, pangeran menungso. Dengono Pak. Iki gak cetha. Ning arek gak tahu-tahu temenan yo. Bahkan nahnu nazal Qur'ana lidzikr fal mudzakir. Wa nahnu lahu lahafidun. Nahnu itu dipahami Allah itu berbilang. Kenapa tidak menggunakan ana saya satu orang, tapi nahnu kami berarti berapa? Lebih dari satu. Ya, ini ayat mutasyabihat yang dimanfaatkan orang-orang orientalis bahwa Tuhan itu berbilang. Maka orang Tuhan anak, Tuhan itu dihantam ayat. Ayat Ali Imran juga seperti itu. Ada Tuhan yang punya anak, Tuhan itu. Ini ayatnya memang sababul nuzul seperti itu. Nah, mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kita sebagai orang Islam pengikutnya Rasul gunakan ayat-ayat Muhammad. Wake ayat Muhammad. Lho kok ana pangeran kok berbilang padahal kul huwallahu ahad. La syarikalah, tidak bisa menyekutukannya, tidak boleh kita menyekutukan. Kan jelas itu. Kok ono ayat pangeran berbilang kan aneh. Ya gak ngono. Nahnu itu Pak dalam bahasa Arab itu artinya bahasa yang sangat-sangat indah sekaligus penghormatan. Contoh, jenengan ngomong kalau ustad, anta tajlis, kamu duduk. Gak sopan Pak, antum dari mana ustad? Antum itu kan kalian, padahal orangnya satu, mestinya kamu toh. Nah itu Pak, bahasa itu Pak. Nah ini dimanfaatkan orang-orang orientalis, orang-orang kafir. Bahkan di jahanam Nabi seperti itu. Ya, ayat Muhammad itu banyak Pak. Ya. Contohnya, napa niku? Innaladina amanu waladina hajaru aladina amanu waladina sor wasobina manambillahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Surah Baqarah niku Pak enten. Dadi wong beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Sobe itu sepanjang beriman kepada Allah dan hari akhir itu masuk surga. Makanya ono ajaran sinkritisme bahwa agama itu sama saja. Ini ayat kan dipahami seperti ini, arek gak tau ngaji Pak. Apa doa ya Yahudi Nasrani yo mlebu surga ya Pak ya. Tapi ndele ayat sing innal ladzina kafaru wal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidun. Itu kan cetha. Mosok ayat bertentangan ngono. Enggak. Tapi orang ini memanfaatkan, gak tahu belajar, nyuplik ayat yang dipahami dengan takwilnya sendiri Pak. Makanya ngaji tafsir kudu ono gurune Pak. Ojo maca terjemahan. Iki ayatnya seperti ini, jangan. Ya, kudu harus dipahami ya. Kenapa? Kalau kita sababul nuzul bahwa ayat itu bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu adalah masa fatro sebelum Rasulullah menyampaikan kepada orang Yahudi Nasrani di zaman itu, seperti keluarganya temannya Salman Al-Farisi. Sebelum Islam Salman Al-Farisi punya saudara, punya teman kerabat, meninggal dunia belum mengenal Nabi Muhammad. Maka ketika meninggal masih mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani, memegang teguh Alkitab, maka walaupun meninggal dunia tetap dia sepanjang dia percaya kepada Allah dan hari kiamat dia tetap masuk surga. Tapi setelah adanya Rasulullah SAW tidak boleh ayat ini dipakai Pak.
Kan kita sering mendengar agama itu padha wae. Kan ngono. Yahudi, Nasrani padha wae. Mboten. Ya, mboten ya. Jadi kalau memahami seperti itu buahnya ayat-ayat yang jelas ya, yang jelas. Mukamat jadikan hukum. Sing koyo ngene gak baku delek ayat yang jelas ya, yang dipahami jelas kan. Memang di dalam ayat itu mukamat dan mutasyabihat itu ada dua makna, mungkin tiga model ya. Jadi kalau kita baca di dalam surat Hud kan ada napa niku. Kitabun uhkimat ayatuhu. Ya, kitab Al-Qur'an itu uhkimat. Semuanya ayat itu uhkimat. Lho kok ana mutasyabihat? Padahal Allah menyebutkan kitab itu adalah ayat-ayat yang semuanya mukamat. Nah, mukamat yang dimaksud di sini adalah mutkon. Yang jelas-jelas baik bahasanya, teraturnya, indahnya dan sebagainya. Disusun sedemikian rupa maka ayat Al-Qur'an itu jadi indah. Ya. Kemudian ada lagi zaman baca surat apa itu kalau nggak salah Az-Zumar ya, ayat 23 itu. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Jadi menyebutkan Allah telah menurunkan sebaik-baik cerita, sebaik-baik buku, sebaik-baik perkataan. Itu adalah kitaban mutasyabihan. Ya. Ayatnya semuanya Quran itu dimutasyabihatkan. Nah, mutasyabihat diartikan itu apa? Serupa, mirip-mirip. Tadi Al-Quran itu kalau kita baca Pak, mirip-mirip keindahannya itu. Bagusnya, intonasinya, susunan katanya, indah-indah gitu loh. Itu artinya mutasyabih, itu serupa. Maka hadis man tasyabaha apa? Man tasyabahum fahuwa minhum. Sapa wonge nyerupai wong iku, maka mereka dari bagian itu kan ada. Kan dulu kan ada Pak. Dadi ana wong mer-mer kelakuane kaya Yahudi, maka dia tergolong orang Yahudi. Mirip-mirip kelakuane kaya wong Nasrani, maka dia termasuk golongan orang Nasrani. Man tasabahum apa? Minhu fawa minhu. Ya. Nah, ayat yang dimaksud mutasyabihat yang dimaksud model ini itu adalah diartai jangan menyerupai ya. Muhkamat yang dimaksud itu adalah ayat-ayat yang jelas, mutasyabihat ayat-ayat yang tidak jelas. Nah, itu Pak. Itu sampean kudu pahami. Ini memang Allah sudah menguji kita. Kita itu mengikuti apa? Nanti kita lanjutkan ada mana-mana yang mungkin di dalamnya. Nah, fa'amal ladina fi qulubihim zaighun. Nah, ini. Adapun orang-orang yang zaik, yang memiliki zaik niku napa niku? Zaik itu mail khos, kecenderungan secara khusus untuk melakukan keburukan. Kan ada kita kecenderungan ke baik, ini kecenderungan ke yang tidak baik, ya, tidak baik. Orang-orang orientalis, misionaris, orang-orang itu kepingin menghancurkan Islam, atau mungkin di antara kita itu Islamnya itu pokoknya kepingin menyamakan agama yang lain. Ini sering memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat. Maka jangan heran Pak, kadang-kadang ada orang-orang nopo niku saat ini tuh liberal ya, Islam liberal ya. Itu ada memaknai masuk poso gak wajib. Karena apa? Poso pada saat itu diwajibkan di zaman paceklik. Ngono ya Pak. Maka zaman Kanjeng Nabi diwajibkan apa? Di zaman paceklik. Menggunakan ayat itu Pak. Diwajibkan. Kalau kita gak paceklik maka gak wajib. Ngono Pak. Lah gendeng ya Pak. Itu. Iki golongannya wong liberal ini Pak. Islam liberal. Ada mengaku Islam tapi liberal. Memanai ayat secara sakarepe dhewe, sak nafsune, sak otak-otake dhewe. Makanya kita ngikuti salafus saleh. Ngikuti tafsir-tafsir orang-orang dahulu supaya tidak salah. Makanya Al-Qur'an laka wa alaika, Quran itu bisa berfaedah bagi kalian, bagi kamu juga bisa berbahaya. Itu.
Bisa berbahaya. Kenapa? Contoh saja memahami ayat-ayat mutasyabihat. Nah, orang-orang yang sering memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat disebut fi qulubihim zayghun. Fayattabi'u ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnah. Ayat ingatan Pak. Jadi ada zaib itu makanya la tusi qulubana. Zayghun itu ya tadi kecenderungan ya. Jadi mencari celah-celah, tujuannya menghantam Al-Quran. Ya sing bahaya itu orang-orang awam, gak tahu ngaji, terus orang-orang tujuan misionaris ini jenggote dawa jubahan bahasa Arab fasih Pak. Apa gak kelenger Pak? Mantuk ini, iya bener, delok. Itu terjemahi seperti itu, langsung dipeleset kan, masya Allah. Ada Pak. Makin kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Quran ini sering disalahgunakan oleh orang-orang orientalis atau pembenci Quran atau pembenci Islam dalam rangka apa? Fayattabi'u ma tasyabaha min ibtiga'al fitnah. Mereka itu selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya wau. Kan dalam Al-Quran ada. Kenapa Allah menyebutkan nahnu kami, berarti Allah manusia Tuhan berbilang. Kalau Tuhan satu berarti mesti ini kan apa? Satu kan? Saya kan begitu. Ini dimanfaatkan Pak. Nah orang gak paham, paham nahwu soro bahasa Arab logo Arabnya paham. Iya bener ya. Berarti Tuhan itu lebih dari satu. Lah bahaya gitu Pak. Itu. Nah mereka tujuannya apa tadi ya Pak? Fitnah, membuat fitnah. Ya, membuat fitnah. Makanya banyak orang murtad. Saya kemarin itu diajak saudara teman saya itu, wong ngarek putat meriku, elok ateis Pak, masuk. Padahal cilik Islam, ibu yang menangis sampai menangis. Ya Allah, sudah gak sholat, gak puasa, gak apa. Memahami ilmu filsafat. Ojo belajar ilmu filsafat Pak, ini gak perlu ilmu nih, wala perlu belajar ilmu tasawuf, belajar ayat apa wabud rabbaka hatta yatiyakal yakin, ngono Pak ayatnya Pak. Nyembahlah Allah ibadah hatta yatiyakal yakin, hingga kamu yakin. Lho aku yakin karo Gusti Allah, berarti yakin gak usah nyembah, ngono Pak. Gak usah nyembah, tadi gak sembahyang Pak, karena sudah saya yakin. Sing sembahyang itu durung yakin, ngono Pak. Ini kena ayat ini Pak. Itu cuma ngono, ditafsir sendiri. Ya Allah, makanya ahli tafsir mboten ngoten artine. Walaupun maknanya al yakin bi makna al maut. Itu Pak. Apa itu? Nyembahlah Allah ibadah terus menerus kata yati sampai kamu didatangi kematian. Gitu. Sampai yakin kematian itu datang kepada kamu. Berarti ibadah kita selamanya. Contohnya siapa? Nabi Muhammad ibadah ya sampai seumure. Abu Bakar ono contohnya, ojo memanai, ojo nyomot ayat. Nah ini kan ayat kan bisa dibawa kemana-mana. Lu ayatnya kan al yakin, bukan al maut. Nah ngono ya Pak. Nah ini gak ngaji teko guru Pak, bleset Pak. Akhirnya gak sembahyang. Karena ada orang-orang belajar tasawuf, yakin sama Allah, sampai ma'rifah, sampai muqarabah, musyahadah, mari gak sembahyang. Enten apa mboten dicerita ngoten? Nah niku Pak. Gawe ayat iki Pak. Aku nih yakin sampai ketemu Allah ngono Pak. Ya Gusti Kanjeng Nabi gak nyontono apa. Itu. Nah itu adalah Pak. Fi qulubin syaikhun. Mereka itu adalah kepleset, ya di dalam hatinya itu kepleset yang semestinya harus seperti itu. Maka fayattabi'u ma tasyabaha min ibtiga'al fitnah. Jadi mereka yang kepleset itu hati nih Pak. Hatiku dipleset konco ya iso, dulur ya iso, pemahaman sendiri ya iso. Akhirnya dari ayat-ayat sing mutasyabihat mau dalam rangka apa? Ono sing tujuan ibtiga'al fitnah. Wong Nasrani zaman Kanjeng Nabi, orang Najran kan seperti itu ngamuat. Ini kan ayatnya. Gitu.
Tuhanmu kan berbilang. Berarti Tuhan itu lebih dari satu, benar Tuhanku. Nah itu tidak seperti itu ya. Dia membuat fitnah ya, banyak Pak nanti. Ya, ini contoh-contoh kecil saja. Ada ibtigha'ah ta'wili ya, dalam rangka untuk mencari takwil dengan semaunya sendiri. Ya itu ya. Sendiri. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah mengetahui takwil Al-Qur'an itu kecuali yang dibaca mutasyabihat. Sampai kalau membaca Al-Qur'an, Pak, ini waqaf mim ya. Cara bacanya itu apa begini? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina. Mana niku beda, Pak. Niku tak manakan, Pak ya. Wa ma ya'lamu illa ta'wilahu illallah. Mandek nang kene, Pak. Tidaklah mengetahui arti ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Mandek. Makanya sampe delok iki tafsir pertama, Pak. Tafsir pertama itu mim lazim, mim tam. Mim tam itu wajib. Kan wakaf kan macam-macam, ono kofa itu kif, itu bisa berhenti bisa terus, berhenti lebih baik. Ono to, ono qaf, itu juga sama ya, berhenti juga bisa lebih boleh dilanjut. Tapi kalau ada kata mim di sini, itu menunjukkan bahwa para ahli tafsir percaya bahwa harus berhenti di situ, memberikan makna yang agak sedikit bisa dipertanggungjawabkan dan utuh. Berarti ya, tidaklah mengerti ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Mandek Pak. Berarti selain itu enggak ngerti, ngono Pak. Selain itu enggak ngerti. Tapi ada lain, tafsir lain digabung Pak, digabung. Karena heran. Tapi sampai harus memahaminya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidaklah mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang rasyikh. Ya, bukan ulama, Pak. Ar-rasyikh. Quran menyebutkan ar-rasyikh. Ar-rasyikh niku ndhuwure ulama. Ana jenenge ane rasyikh, Pak. Enten. Wah. Rasyid ya. Rasyikhun ya. Rasikhun itu dimanai Pak? Itu orang yang tidak hanya sekedar ilmu, tidak ahli ilmu, orang yang betul-betul rinci ilmunya. Kita itu mungkin belajar mujmal ya. Ulama-ulama kan banyak memanai ayat itu mujmal umumnya. Tapi kalau rigid Pak, rasikh, masuk dia ahli fikih, dia ahli tasawuf, dohirun wa batinan, praktik sampai hadisnya, sampai ilmu Qur'annya. Ya Allah, bicara nasak mansuknya, bicara ilmu bayarnya, baca ilmu nahwu sorofnya, ilmu tarikhnya, ilmu tajwidnya, masuk paham Pak, paham. Jeruane Quran itu ngerti Pak. Itu disebut ar-rasikh fil ilm. Itu boleh memaknai ayat mutasyabihat. Boleh, karena punya dasar, punya apa? Punya pedoman. Ya awak dhewe iki melu-melu ngono. Gayae ya munting, Pak. Berdasarkan saya lho ngono arek. Niki mbok. Ulumul hadisnya jelas, ulumul Qur'annya jelas. Disebut ar-rasyikh. Ya. Jadi rusyukh ya, fil ilm. Orang seperti ini salah satu cirinya bisa dipahami kalau tadi digandeng yang tidaklah mengetahui tentang takwilnya ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan ar-rasyikh, maka salah satu ciri sifat karakternya orang-orang ar-rasyikh fil ilm yaitu yaqulu amanna bi. Itu salah satu cirinya. Ya, dia selalu mengatakan, karena fi'il mudhari ada mengatakan sustainable. Nanti sepanjang masih berkesinambungan,
bukan fi'il mati ini, bukan telah, tapi yaquluna, mereka selalu mengatakan amanna bi. Dan ini sungguh-sungguh Pak, kita akan percaya, beriman tapi nyolong, beriman tapi gak yakin. Ini Al-Quran Pak. Mereka betul-betul selalu di dalam keimanan, ya, beriman, ya. Beriman kemudian kullun min indi rabbina, dan meyakini kullun ini tanwin iwat Pak. Kalau kita belajar tanwin iwat niku apa ya? Aslinya kan kullu ayatin Pak. Kullu ayatin, setiap ayat min indi rabbina, tapi dihilangkan menjadi diganti tanwin kullun. Nama tanwin iwat. Ya, tanwin iwat. Kullun ya dimaksud itu semua ayat-ayat mutasyabihah itu min indi rabbina. Iku yang teko ngersane Gusti Allah. Artinya apa? Orang karo beriman terus kemudian diberi pemahaman makna itu saged napa mboten dengan izin Allah? Saged Pak. Ya, banyak orang-orang itu dikasih ilmu laduni, ilmu-ilmu yang mapan, Syekh Qadir Jilani dan sebagainya. Kan orang-orang hebat-hebat. Nah, kita itu gak hebat Pak, sebab melu mawon, menjadi follower, menjadi jamaah saja ya. Jadi ar-rasyik ini salah satu cirinya mereka itu adalah beriman yang terus menerus, imannya yang kokoh kepada Allah, tidak hanya beriman kepada Allah terus sampai qada dan qadar ya. Kullun min indi rabbina, dia mengatakan semua ayat-ayat mutasyabihah itu diyakini bahwa itu dari Allah. Kalau dari Allah maka sumbernya itu pasti cetok dan pasti bermanfaat dan pasti benar, tidak disalahgunakan. Ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya, wa ma yadzakaru illa ulul albab, wa ma yadzakaru, dan tidaklah orang bisa paham, ya paham tentang ayat mutasyabihat itu Pak, illa ulul albab, kejaba wong punya ulul albab. Albab kan sering kita dengar kawan, ulul albab. Ini namanya anak-anak kan sering ulul albab. Harapannya supaya punya kecerdasan yang tinggi. Ya, albab, lubun. Ada lubuk itu lubuk. Punya albab jamaknya, lubun itu jamak tunggalnya, ulul albab. Jadi memiliki kedalaman ilmu. Jadi orang-orang yang bisa dipandang ya ar-rasyik ini memang dia beriman kepada Allah dan dia memiliki kecerdasan karena dalamnya ilmu. Kita berilmu mungkin, tapi ilmunya datar. Kita berilmu iya, tapi ilmunya masih separuh. Kita punya ilmu iya, tapi gak bisa utuh. Nah, orang yang dipandang yang bisa mentakwili ayat-ayat mutasyabihat itu karena dia termasuk ar-rasyik fil ilm. Di antaranya beriman dan memiliki ulul albab. Ya, memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Salah satu karakternya lagi ulul albab ar-rasyik kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ayat selanjutnya. Ternyata orang ulul albab ini memiliki karakter, dia selalu berdoa Rabbana ya Allah tu pangeran ingsun la tuzigh pun jenengan plengosaken palingaken gelinciraken tu Gusti kulubana ati-ati insun. Ya, selalu berdoa. Rasyik itu akeh Pak didik dong. Ya, rasyik itu. Dia berdoa supaya tidak digelincir. Kenapa? Orang yang alim, ulama itu bisa tergelincir, Pak. Bisa tergelincir. Saat ini sampean iku iso ngaji. Naudzubillah nggih. Boleh jadi suatu saat gak ngaji. Ya. Bisa, Pak. Saat ini kita ini beriman bisa tergelincir juga. Makanya selalu dia berrobbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang rasyik menyadari bahwa orang itu kena zaik, kena kegelincir sampai memanai ayat mutasyabihat sampai tersesat seperti itu kalau tidak ditolong Allah, Pak, bisa kena, Pak.
Jenengan njaluk ngono Pak, makan donga Rabbana la tuzigh. Kenapa? Ayat ini ada ayat bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke sini. Donga ngono Pak. Mari sembahyang donga ngono. Kenapa? Kita itu sering Pak, gak sadar tibae percaya ayat-ayat sing koyo-koyo ngono iku Pak. Terus di mana-mana itu dipahami dhewe, diyakin dhewe, dipraktekno. Kalau soal akidah bisa-bisa kita menjadi orang kafir Pak. Makanya ya Allah, orang rasyik walaupun dia paham ilmu masih berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah meskipun saya paham ya Allah, ati ya muqallibal qulub, apa sabit qalbi ala dini. Kanjeng Nabi juga begitu, walaupun kanjeng Nabi itu nabi gek ndonga kaya ngono. Ya Allah, kula saged ngeten iki mergo panjenengan ning boten sampean tetep akan di atas agama jenengan. Kula niki bleset niki. Bleset Pak. Walaupun sampean bodoh gak ngerti, sampean ndonga ngono diluruskan oleh Allah di dalam urusan agama dan iso ngamalno iku api-api wong Pak. Ya. Itu. Jadi dia masih gak sombong, menunjukkan ketidaksombongannya bahwa ilmunya tidak menjamin dia selalu baik, imannya juga tidak menjamin dirinya selalu beriman. Makanya saya ingat di dalam kitab niku Imam Ali, mantune Kanjeng Nabi Sayyidina Ali niku ngopeni nikmate Allah ten donya ngitung mek iku terkumpul 6 besar mawon Pak. 6 besar mawon. Ya Allah. Tapi kira-kira nikmat sing sampean ndok pikiran sampean koyo-koyo gak nomor 6. Ya. Tak baca di 6 yang di ranking oleh Sayyidina Ali. Gak ono duit, gak ono mal, gak ono bojo soleh, gak ono anak soleh. Ya Allah, gede Pak. Sampai ngono ya Allah, mudah-mudahan anak soleh, bagus nikmat, tapi tidak kategori 6 besar. Ya Allah, dadi ke bojoku, ya Allah dadi tiyang soleh apik. Mboten tiang itu. Pertama Imam Ali menyebut di dalam ranking pertama, nikmat yang paling besar adalah Islam. Ya Allah Pak. Islam itu luar biasa. Dok dunia ini Pak, kadat yang bukan Islam. Ada 7 miliar lebih manusia di bumi ini, maksimal 20% yang Islam. Masih 20%, 80% non muslim. Duh sampai kok dipilih do Banjarsari. Alhamdulillah. Umpama gak dipilih Pak, sampai nongkrong do waduk mriko Pak. Tenan Pak. Nongkrong mriko, cangkur-cangkur terminal, ngopi-ngopi ngene. Enggak dipilih. Pangeran iso Pak. Do sampeyan iku sok kumpul ngaji nang ngene, iku dingersani Gusti Allah. Masya Allah, syukur so sembahyang. Sampeyan iku lho haji saiki budal haji ngumpul wong mangan-mangan. Ape budal. Napa Pak? Menjalankan rukun Islam yang ke-5. Mulai nih nyiap noman, udah sampai menjalankan rukun Islam yang kedua, gak tahu ngejak mangan-mangan sampai. Iklan nikmat besar juga. Sholat itu nikmat besar Pak, menjalankan rukun Islam, rukun haji loh Pak Islam. Iku wae selametan, sing budal dikei, sing teko mana digawani mana. Lho kadang-kadang mbok ya wong ngejak anake bojone nukono bakso, apa mari sholat maghrib, alhamdulillah. Kenapa Islam ini nikmat yang paling besar? Kadat yang mboten sembahyang Pak dunya niki Pak. Lho sampean iso sembahyang ngono apa? Dipilih Gusti Allah. Nek gak dipilih Pak yakin ten griya. Ya sing ngono ndelok TV ae, katoan. Ya sing ngono Pak. Coba dilono Pak jarno wae. Apa dilono? Aku bersyukur ya Allah. Pancen dipilih, kudu dipilih Pak. Gak usah dilono, gak usah divina, gak usah diamu. Nggih. Untung ono wakile, gak ikut teman, gak awak dhewe ta Pak. Temenan Pak. Umpama gak tanggo ya awak dhewe, kira-kira awak dhewe sing dipilih Pak. Alhamdulillah ya Allah dipilih iso tekun ibadah sembahyang. Alhamdulillah. Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah Gusti aja dipalingno setelah dapat hidayah, sedapat dapat petunjuk. Ar-Rasyid tadi menyadari banyak orang ketika sudah sholat dapat petunjuk juga kena aliran sesat. Gini betul? Kata Pak.
Sampeyan ndonga ngoten. Ya mergo ayat Al-Qur'an. Kena kancane, kena dulur, kena paham-paham tafsir-tafsir sing masyaallah, Pak. Akhirnya ya Allah gak sembahyang, ya gak ngaji, wani karo wong tuwa. Sampai lihat Islam-Islam yang kemarin ada salamu, ada al-qiyadah. Iku nyoplek Quran, Pak. Ada malaikat Jibril baru, ada turunan Isa. Iku sama, Pak. Iku teko ayat Al-Qur'an, Pak. Surat Yusuf di mana di ayat 7 masuk ada nabi baru. Ngono pengikutnya 10.000, Pak. Untung gak sampai katut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Bahkan pendiri NU, Pak, di Internet itu saya ikut bersama-sama dengan Yai Rombak itu, Pak. Saya datangi ke keluarganya, akhirnya dia bertobat rujuk ila Allah di masjid Masjid Agung, Pak. Ya Allah, guru sadar mengikuti aliran Al-Qiyadah. Ya Allah, makanya keluarganya senang, rakul senang. Ya Allah, Robbana la tuzigh, sampai napal nopo Pak nggih. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa, Pak. Jadi penting. Jadi Ar-Rasyid yang paham ilmu tadi, yang bisa menawili ayat, karena dia satu tidak sombong, menyadari bahwa itu masih butuh Allah walaupun dia berilmu. Yang kedua, dia bersyukur dia dapat hidayah. Karena apa? Hidayah mahal. Banyak orang dapat hidayah, kemudian harapannya apa? Ar-Rasyid tadi itu dia kepingin istiqomah di dalam urusan beribadah. Gak hanya ilmu, Pak. Kita itu paham agama itu gak hanya sekedar ilmu. Kita bisa sholat bukan karena ilmu, Pak. Karena hidayah. Alhamdulillah. Itu Ar-Rasyid ya. Ba'da tanah. Bahab lana min ladunka rahmah. Jaluk Gusti sampean kei rahmat, kasih sayang. Salate awak dhewe ga iso khusyuk, poso awak dhewe ora tenanan, sambate nemen. Gak oleh rahmate Gusti Allah, kasih sayange, Pak. Salat muspro kabeh, Pak. Makanya wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ning teori ning ngono, ning mergo rahmate Gusti Allah welas asih. Ya ndo awakmu salatmu gak tepat, tapi rahmatku kasih sayang. Sakno aku ndelok raimu ngono. Mas melbu sakno, Pak. Rahmat. Antal Wahhab. Engkau maha pemberi. Apa artinya itu? Orang Ar-Rasyid menyadari walaupun dia berilmu, walaupun dia beribadah, walaupun dia beriman, tapi dia menyadari semuanya Allah. Dia tidak hanya meminta saja. Awak dhewe kan mboten, Pak, njaluk napa-napa itu karepe dituruti. Mboten, Pak. Ditunggu si Antal Wahhab, panjenengan sing saged nyukani, kula mboten saged napa-napa. Ngoten, Pak. Ya Raza, jeneng kula niki nyamunyu rezeki mboten saged napa-napa, jenengan sing paring rezeki. Ojo pede mergo tahajudku, mergo posoku, mergo ilmuku, aku wajib diberi. Nah, mboten, Pak. Antal Wahhab. Mboten kompensasi, Pak. Sampai njaluk hidayah mboten kompensasi, mergo ikhtiar sampean, doa sampean mboten. Itu Antal Wahhab. Allah panjenengan sing patut memberi. Kula niki mboten napa-napa, mboten sinten-sinten. Meskipun ahli ibadah mboten jaminan jenengan iku nyukani. Ya Allah, Antal Wahhab, Antal Wahhab. Lho niku Pak Ar-Rasyid. Mugi-mugi mawon adan nggih diterusaken insyaallah, ditelusuri dilebono ati insyaallah tadi barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.